Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nama saya Nurul Izah, NIM 18070160029 akan menjelaskan mengenai Attention Deficit Disorder dari studi kasus Aulia dari jurnal yang diambil oleh Aulia PC. Yang pertama yaitu pengertian dari ADD itu sendiri atau Attention Deficit Disorder, biasa disebut dengan gangguan pemusatan perhatian, adalah gangguan perilaku yang dicirikan oleh kurangnya perhatian terus-menerus, impulsif, dan sering hiperaktif. Dalam DSM-3R tahun 1987, Attention Deficit Disorder adalah klasifikasi dari Disruptive Behavior Disorder atau gangguan perilaku yang mengganggu yang dapat disertai dengan masalah belajar dan perkembangan. Schaeffer dan Millman pada tahun 1994 menyatakan bahwa artinya gangguan perhatian dapat diartikan suatu gangguan yang terjadi pada anak di mana anak hanya dapat memfokuskan perhatian dalam waktu yang singkat sehingga tidak dapat menyelesaikan tugas yang diberikan padanya, serta anak tidak bisa memusatkan perhatian pada satu kegiatan saja. Ia seringkali mengalihkan perhatiannya ke berbagai objek lain sesuai dengan apa yang dia dengar, lihat, maupun yang dia rasakan. Menurut kriteria asesmen oleh program penanganan anak ADD atau gangguan pemusatan perhatian ini, anak-anak yang tergolong ke dalam anak-anak yang terkena ADD yaitu yang tidak adanya perhatian ketika guru mengajarkan, fisik dan mental terdapat kekurangan, emosional tidak stabil, dan buruknya personal integratif. Melihat faktor-faktor penyebab ADD serta pedoman dari program penanganan ADD yang juga didukung oleh hasil keterangan tes IQ serta keterangan wali kelas tentang keadaan siswa-siswinya, ditemukan anak-anak yang tergolong dalam keadaan mengalami gangguan pemusatan perhatian. Kesulitannya untuk memfokuskan diri pada kegiatan belajar mengajar atau memperhatikan penjelasan guru kelas mengakibatkan hasil akademik yang tidak baik. Nah, berikut keterangan hasil tes IQ yang dilakukan oleh mahasiswa sebelum dilakukan program penanganan untuk anak-anak ADD di MI Wali Songo. Yang pertama yaitu Wahyu Ardiansah atau Ardi. Pada saat dilakukan tes IQ dengan SPM, hasilnya mendapat skor 5 yang artinya termasuk memiliki IQ rendah. Dan pada tes IQ menggunakan CVIT tidak mendapat skor karena dia tidak mengikuti tes IQ menggunakan CVIT. Umur Ardi ini 12 tahun dan Ardi duduk di bangku kelas 5 SD. Menurut kriteria asesmen oleh program penanganan gangguan pemusatan perhatian ini, anak-anak tergolong ke dalam anak-anak yang terkena ADD. Karena tidak adanya perhatian ketika guru mengajarkan, fisik mental terdapat kekurangan, emosionalnya juga tidak stabil, dan buruknya personal integratif seperti yang telah saya jelaskan tadi. Nah, selain keterangan hasil tes IQ, juga direkomendasi dari kepala sekolah yang mendapat keluhan dari guru kelas tentang motivasi belajar siswa dan sikap kurang memperhatikan dalam belajar serta hasil belajar siswa yang hasilnya rendah dibandingkan anak-anak yang lainnya. Ideal psikologis. Di sini saya mengambil dari teori Piaget, perkembangan yang berlangsung melalui 4 tahap. Nah, perkembangan dari Wahyu Ardiansyah berumur 12 tahun berada pada tahap operasional konkret, yaitu 6-12 tahun. Piaget mengemukakan penjelasan mengenai penelitiannya bahwa tahap-tahap perkembangan intelektual individu serta perubahan umur sangat mempengaruhi kemampuan individu mengamati ilmu pengetahuan. Piaget mengemukakan penjelasan struktur kognitif tentang bagaimana anak mengembangkan konsep dunia di sekitar mereka, juga sering disebut dengan genetik epistemologi.
Karena teori ini berusaha melacak perkembangan kemampuan intelektual, bahwa genetik mengacu pada pertumbuhan developmental, bukan warisan biologis. Nah, menurut Piaget, anak dilahirkan dengan beberapa skemata sensori motor yang memberikan kerangka bagi interaksi awal anak dengan lingkungannya. Pengalaman awal si anak akan ditentukan oleh skema sensori motor, dengan kata lain hanya kejadian yang dapat diasimilasikan di skemata itulah yang dapat direspon oleh si anak. Dan karena kejadian itu akan menentukan batasan pengalaman anak. Tetapi melalui pengalaman, skemata awal ini dimodifikasi. Setiap pengalaman mengandung elemen unik yang harus diakomodasi oleh struktur kognitif anak. Melalui interaksi dengan lingkungan, struktur kognitif akan berubah dan memungkinkan perkembangan pengalaman terus-menerus. Tetapi menurut Piaget, ini adalah proses yang lambat karena skemata baru itu selalu berkembang dari skemata yang sudah ada sebelumnya. Dengan cara ini, pertumbuhan intelektual yang dimulai dengan respon reflektif anak terhadap lingkungan akan terus berkembang sampai ke titik di mana anak mampu memikirkan kejadian potensial dan mampu secara mental mengeksplorasi kemungkinan akibatnya. Selanjutnya, Piaget percaya bahwa kita semua melalui keempat tahap tersebut, meskipun mungkin setiap tahap dilalui dalam usia berbeda. Setiap tahap dimasuki ketika otak kita sudah cukup matang untuk memungkinkan logika jenis baru atau operasi. Semua manusia melalui setiap tingkat, tetapi dengan kecepatan yang berbeda. Jadi mungkin saja seorang anak yang berumur 6 tahun berada pada tingkat operasional konkret, sedangkan ada seorang anak yang berumur 8 tahun tapi masih pada tingkat praoperasional dalam cara berpikir. Namun urutan perkembangan intelektual sama untuk semua anak. Struktur untuk tingkat sebelumnya terintegrasi dan termasuk sebagai sebagian dari tingkat-tingkat berikutnya. Kemudian selanjutnya yaitu terapi yang tepat untuk anak ADD. Yang pertama yaitu terapi yoga. Terapi yoga atau memberikan yoga yang dikemas untuk anak-anak. Terapis memberikan terapi terhadap anak-anak yang mengalami attention deficit disorder atau gangguan pemusatan perhatian. Agar mudah dalam pelaksanaan instruksinya, pelatih memberikan yoga yang dikemas untuk khusus anak-anak. Bentuknya adalah gerakan-gerakan ringan seperti gerakan dalam senam. Yoga ini diberikan dari siswa kelas 1 sampai kelas 5. Gerakannya berupa gerakan ringan berupa kepala tengok kiri dan tengok kanan. Gerakan patahkan kepala dari kiri dan ke kanan, kemudian ke atas dan ke bawah. Setelah kepala, kemudian gerakan yoga tangan dan kemudian kaki. Semua dilakukan perlahan sesuai tempo yang dilakukan pada yoga dewasa. Tetapi durasi waktu tidak sebanyak yang dilakukan yoga untuk orang dewasa. Kemudian dengan cara meditasi, memberikan meditasi ringan untuk anak. Pertama yaitu terapis mengajak anak untuk duduk melingkar, mengajak anak diam dan mendengarkan alunan musik meditasi ringan yang berupa instrumen ringan, musik serta mendengarkan instruksi-instruksi yang diberikan terapis. Terapis mengajak anak-anak untuk tenang, menikmati alunan musik dan memberikan kata-kata yang membuat anak terharu. Kata-kata yang diucapkan oleh terapis seperti contohnya tenang, lupakan semua masalah, sadarkah betapa orang tua kalian menyayangi kalian, bekerja siang dan malam untuk membiayai sekolah, ayah mencari uang untuk memberi makan anak-anak dan ibu juga selalu berdoa untuk kebahagiaan anak-anak. Kata-kata tersebut kurang lebih dikatakan terapis kepada anak-anak ketika memberi terapi dari kelas 2 sampai kelas 6. Durasi waktunya adalah 1,5 jam. Kemudian psikodrama. Terapi psikodrama mengajak anak untuk bermain peran dengan media perantara psikodrama menggunakan boneka jari. Boneka jari berbentuk hewan. Anak lebih tertarik dalam terapi ini. Mereka diberi instruksi untuk memerankan keluarganya, teman-temannya sebagai anak mampu tetapi ada beberapa anak yang tidak mau melaksanakan, serta ada yang tidak mampu. Tetapi ini berdurasi waktu 1 jam. Anak-anak dari kelas 2 sampai kelas 6 sangat antusias mengikuti terapi psikodrama.
Terapi ini bagi anak-anak lebih menarik bagi mereka daripada terapi yang lain. Selanjutnya yaitu terapi menggambar, yaitu terapis memberikan kertas gambar kosong, kemudian memberikan instruksi untuk menggambar dengan tema suka dan tidak suka. Tema suka dan tidak suka ini dimaksudkan mencari tahu apakah ada unsur psikologis terhadap gangguan pemusatan perhatian yang menyebabkan kesulitan belajar pada anak. Ada beberapa anak yang mengindikasikan memiliki tekanan dalam kehidupan di lingkungannya. Durasi waktu yang diberikan 1 jam. Dalam terapi ini, semua anak dari kelas 2 sampai kelas 6 mendapatkan terapi menggambar. Karena terapi yang mengisi jam terapi menggambar adalah terapis pendamping kelas. Selanjutnya yaitu terapi bermain. Terapi bermain atau play terapi yaitu terapis mengajak anak bermain, pesan berantai, senam otak, terapi bermain, melatih konsentrasi bola panas dan bola dingin. Nah, di sini terapis menyebut permainannya bola panas dan bola dingin sebagai instruksinya. Instruksi bola panas berarti dalam permainan lempar bola ini anak harus menangkap secara cepat dan melemparkan bola kepada anak lainnya dengan cepat juga. Kemudian dalam instruksi bola dingin, anak harus menangkap dengan pelan-pelan dan dirasakan dalam memegang bola tersebut. Permainan bola panas dan dingin ini mengharuskan anak untuk tetap fokus dengan membiasakan berpikir dan melakukan suatu hal. Anak diharapkan mampu merubah sikapnya, terutama berkonsentrasi terhadap kegiatan dalam belajarnya. Kemudian hipnoterapi atau self-hypnosis. Terapis memberikan self-hypnosis yaitu berupa kata-kata motivasi. Sebelum diberi kata motivasi, awalnya anak-anak diajak untuk berzikir seperti Asmaul Husna dan kalimat-kalimat thayyibah. Kemudian terapis mengajak siswa-siswi untuk merenung dan memberikan motivasi. Isi dari kata-kata motivasi ialah bahwa saya belajar, saya rajin. Saya anak soleh, saya harus rajin belajar. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.